Salam buat kita semua dimanapun kita berada, baik kita yang sedang mendengarkan radio streaming kemurahannya, baik juga kita yang sudah bergabung dengan Facebook R Kemurahannya. Saat ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami datang menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Itulah Tuhan kami Yesus yang senantiasa berkemurahan kepada kami, yang masih mengizinkan kami untuk boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Berikanlah kami pengertian, supaya ketika kami mendengar perkataan-Mu itu, kami boleh mengerti. Sekali lagi kami memohon kepadamu Tuhan Yesus, Engkau memberkati perkataan-Mu yang boleh kami dengar hari ini, supaya perkataan-Mu itu boleh benar-benar terang bagi kami. Kami sungguh bersyukur buat kemurahan-Mu saat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Ya, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Markus 6. Dari Markus 6 ayat 45 sampai 52. Ya. Di sini judulnya berjalan, Yesus berjalan di atas air. Tetapi kita buat temanya di sini mengenal Yesus. Ya, judulnya di sini berjalan di atas air, tetapi kita membuat temanya mengenal Yesus. Saya akan membaca buat kita. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Ya, mengapa kita buat di sini judulnya? Ya, mengenal Yesus. Ya, karena kita lihat bagaimana di sini murid-murid ya. Ya. Murid-murid di sini melihat perbuatan Yesus, memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Iya. Baru saja mereka berpisah. Iya. Tetapi ketika mereka melihat Yesus lagi, mereka sudah tidak mengenal Yesus lagi. Iya, bahkan mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu. Iya. Dikatakan di ayat 45 tadi, sesudah apa? Sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang. Ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang ke rumah mereka.
Inilah yang dilakukan Yesus setelah dia selesai memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Ya. Muridnya disuruhnya pergi ke Betsaida dan orang banyak itu disuruhnya pulang ke rumahnya masing-masing. Iya. Sementara Yesus apa yang dilakukannya? Ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi untuk berdoa. Iya. Ini adalah kebiasaan Yesus. Inilah yang selalu dilakukan Yesus. Jadi bagaimanakah kebiasaan Yesus? Setelah dia melakukan sesuatu, mengajar atau melakukan mukjizat, dia selalu mencari tempat untuk berdoa. Artinya apa? Melaporkan apa yang dia sudah lakukan kepada Bapaknya, kepada Allah itu. Jadi disuruhnya murid-muridnya pergi, duluan kalian, dan kalian orang banyak pulanglah. Sementara dia apa yang dilakukannya? Dia pergi berdoa, mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Ayat 47, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Jadi Yesus sendirian saja dia tinggal di darat. Muridnya tadi semuanya sudah berangkat duluan, jadi Yesuslah yang tinggal sendirian. Ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Apa yang mau kita lihat tentang Yesus di sini? Tadi sudah kita lihat tentang Yesus. Setelah melakukan pekerjaannya, dia berdoa. Apalagi yang mau kita tahu tentang Yesus di sini? Ketika ia melihat betapa payahnya mereka, betapa payahnya murid-muridnya mendayung, karena angin sakal. Yesus melihat betapa payahnya muridnya. Yesus melihat pergumulan yang sedang digumulkan oleh muridnya. Bagaimana kita mengenal Yesus? Yesus melihat. Mungkin bukan dari pandangan mata, tetapi arti melihat di sini. Yesus tahu kalau murid-muridnya sedang ada di dalam masalah, sedang kesusahan. Itulah Yesus yang mau kita dengar hari ini. Yesus yang mau kita dengar hari ini. Dia tahu tentang kesusahan yang sedang dialami oleh murid-muridnya. Yesus yang kita dengar saat ini, dia selalu berdoa setelah melakukan pekerjaannya. Apalagi yang bisa kita lihat di sini? Ayat 48 ini tadi. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Ia hendak melewati mereka. Satu tadi sudah kita lihat bagaimana Yesus mengetahui kalau murid-muridnya tadi ada di dalam masalah, ada di dalam pergumulan. Dan apalagi yang kita lihat tentang Yesus tadi, dia datang menjumpai murid-muridnya tadi yang sedang ada masalah tadi. Bagaimana caranya datang? Dia berjalan di atas air. Apa yang mau kita lihat di situ? Apa yang mau kita lihat? Kalau Yesus yang kita dengar saat ini, dia bisa berjalan di atas air. Dia melihat kesusahan murid-muridnya. Mengapa
Mengapa Yesus bisa melihat kesusahan murid-muridnya tadi? Kalau tadi dia menyuruh murid-muridnya itu mungkin sekitar jam-jam 6 sore gitu ya. Sudah ini dikatakan jam 3 pagi. Berarti kan sudah jauh dari pandangan mata. Berarti dia di sini melihat artinya tahu dia tentang keberadaan murid-muridnya dalam masalah. Mengapa Yesus tahu? Iya, itu makanya kita buat tadi di sini mengenal Yesus. Mengapa dia tahu? Karena dia adalah Allah. Iya. Bagaimana dia bisa membuat 2 ikan dan 5 roti, sisa 12 batu? Karena dia adalah Allah. Iya. Inilah Yesus yang kita dengar saat ini. Dia melihat kesusahan murid-muridnya. Dan dia datang menjumpai mereka. Iya. Dan setelah berjumpa bagaimana ayat 49? Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air. Iya. Mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Murid-murid tadi mengira Yesus itu adalah hantu. Iya, kalau semalam boleh kita mendengar, bagaimanakah? Iya, saya menilai Allah. Iya, itu semalam yang kita bisa renungkan ya. Bagaimanakah orang Yahudi menilai Yesus? Iya, orang Yahudi menilai Yesus dari segi kemanusiaan Yesus itu sendiri. Bahwa dia adalah anak Yusuf dari Nazaret. Ya. Bagaimanakah penilaian Nikodemus akan Yesus? Nikodemus menilai Yesus bahwa dia adalah guru yang diutus dari Allah. Karena tidak ada orang yang bisa membuat mujizat-mujizat tanpa penyertaan Allah. Bagaimanakah penilaian? Iya, Paulus akan Yesus. Sebelum Paulus mengenal Yesus, dia menilainya dari segi kemanusiaannya. Iya. Tapi setelah dia mengenal Yesus, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah datang dari sorga. Iya. Dan hari ini bagaimana murid-murid menilai Yesus? Mengenal Yesus. Iya. Dia mengira bahwa Yesus adalah hantu. Iya. Padahal baru saja beberapa jam mereka berpisah. Baru saja mereka melihat apa yang diperbuat oleh Yesus. Yaitu 2 ikan dan 5 roti untuk memberi makan 5.000 orang. Tetapi saat ini murid sudah tidak mengenal Yesus lagi. Iya. Iya. Bagaimanakah pengenalan kita akan Yesus? Kalau kita belum mengenal Yesus, baiklah, marilah kita mengenal Yesus. Iya. Tadi dikatakan di sini tentang Yesus itu, dia setiap melakukan pengajaran atau melakukan mujizat-mujizat, setelah selesai, dia selalu berdoa, berbicara kepada Bapaknya tadi. Lalu bagaimana Yesus itu? Dia tahu kesusahan murid-muridnya. Jadi kalau aku datang kepadanya, Yesus itu juga tahu kesusahanku. Iya. Dan siapa lagi kah Yesus itu? Dia bisa berjalan di atas air. Mengapa? Karena dialah yang menjadikan air itu. Dialah yang menjadikan segala sesuatunya. Dialah yang menjadikan air itu. Dialah yang berkuasa atas air itu. Sehingga dia bisa berjalan di atasnya. Maukah kita mengenal Yesus itu? Maukah kita datang kepadanya? Kalau kita datang kepadanya, tahu dia masalah kita. Dia berkuasa.
Iya. Ini kalau orang yang di sebelah kita pun, ada pun orang di sebelah ini nggak tahu dia masalahku. Iya, begitu juga mungkin yang di samping-samping saudara-saudari sekalian. Ada pun di situ nggak tahu dia apa yang ada di dalam hati saudara-saudari sekalian. Tetapi Yesus itu tahu. Tahu dia apa yang ada dalam hatiku. Tahu dia apa yang ada di dalam hati saudara. Iya. Sebagaimana dia tahu keadaan murid-murid ini, begitu juga Yesus tahu keadaanku. Iya. Sehingga Yesus datang menjumpai murid-murid tadi. Mau dia datang untuk menolong murid-muridnya tadi. Iya. Mau kita ditolong Tuhan Yesus. Di sini Yesus tahu dia kesusahan muridnya. Dan datang dia untuk menolong mereka. Iya. Dikatakan di dalam ayat 50. Sebab mereka semua melihat dia. Dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Iya. Di dalam kegalauannya, di dalam pergumulan murid-murid tadi, di dalam ketakutannya, Yesus datang menenangkan mereka. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Iya. Saat ini Yesus berbicara kepada kita, kepada saya, kepada saudara-saudari sekalian. Tenanglah, jangan takut. Aku ini. Apa artinya aku ini? Aku ada untukmu. Tenanglah, jangan takut. Iya. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, sehebat apapun itu, Tuhan Yesus mengatakan, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Iya. Yesus sendiri yang berkata. Ya, saya pengalaman dengan firman Tuhan ini, dengan kesaksian seorang ibu ya. Iya. Ibu ini dia sudah lama dijadwalkan untuk operasi bypass jantungnya. Tetapi dia tidak berani, dia ketakutan. Membayangkan dadanya akan dibelah. Dia sangat ketakutan. Tetapi ketika dia mendengar firman Tuhan ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Iya, ibu itu berani dia masuk ke ruang operasi itu. Melakukan bypass untuk jantungnya itu. Dan dia sembuh. Ya. Waktu dia telah operasi, setelah dia selesai operasi, kami mengunjungi dia. Ya, dia berkata, setelah aku mendengar firman Tuhan ini, ya, tenanglah, aku ini, jangan takut, kata Tuhan Yesus. Tidak ada ketakutanku lagi masuk ke ruang operasi. Karena aku tahu Tuhan Yesus ada ketika aku operasi, katanya. Ya. Inilah kesaksian ibu itu. Perkataan Tuhan Yesus ini membawa dia ke dalam ruang operasi itu. Tidak ketakutan lagi. Padahal sudah berbulan-bulan dia mau operasi. Tetapi dia ketakutan. Iya, karena dia membayangkan dadaku ini akan dibelah. Tetapi setelah mendengarkan perkataan Tuhan Yesus ini, tidak ada ketakutan lagi padanya. Masuk dia ke ruang operasi itu, karena dia tahu Tuhan Yesus ada ketika dia dioperasi. Bagaimanakah pengenalan kita akan Tuhan Yesus? Maukah kita mengenal Tuhan Yesus? Ketika Nikodemus mau mengenal Yesus, datang dia kepada Tuhan Yesus. Aku tahu engkau guru yang diutus oleh Allah. Karena tidak akan ada orang yang mampu melakukan mukjizat seperti yang engkau buat kalau dia tidak disertai oleh Allah. Datang dia kepada Allah untuk mengenal Allah. Dia melihat Yesus itu diutus oleh Allah. Dan pada akhirnya Nikodemus boleh dianugerahkan oleh Tuhan Yesus keselamatan itu.
Iya. Ini aku, jangan takut, kata Tuhan Yesus. Apakah kita ada di dalam pergumulan? Apakah kita ada di dalam masalah kita yang gak bisa kita selesaikan? Tuhan Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Di dalam pergumulan saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus tahu. Dan dia mengatakan, tenanglah, Tuhan Yesus ada di dekat saudara. Dia mengatakan, jangan takut. Sebesar apapun pergumulanmu, kalau Tuhan Yesus ada, jangan takut. Maukah kita mengenal Yesus? Iya. Kalau kita mengenal Yesus, kita tahu bahwa dia tahu pergumulan-pergumulan kita. Sebagaimana dia tahu pergumulan murid-murid ini. Datang Yesus untuk menolong murid-muridnya tadi. Tahu Tuhan Yesus, murid-muridnya tadi memerlukan pertolongan. Makanya datang Tuhan Yesus menolong mereka. Saat ini juga Tuhan Yesus tahu pergumulan saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus mau menolong saudara-saudari sekalian. Maukah kita ditolong? Kalau kita mau ditolong, katakanlah, ini aku Tuhan. Inilah pergumulanku. Aku mau ditolong. Maka Tuhan Yesus akan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kan gak perlu kita takut kan? Kalau Tuhan Yesus ada, dia yang menjadikan segala sesuatunya. Ya, kenapa kita harus takut? Kalaupun kita sedang mengalami pergumulan, itu karena Tuhan izinkan. Tuhan izinkan pergumulan itu kita alami. Apa tujuan Tuhan? Ya mungkin supaya kita berseru kepadanya. Iya. Supaya kita meminta pertolongan daripadanya. Mengapa Tuhan izinkan pergumulan itu? Karena Tuhan mau kita berseru kepadanya. Murid-murid tadi di dalam kesusahannya tidak dia berseru kepada Tuhan. Tapi itu pun Tuhan Yesus datang memberikan pertolongan. Ya. Murid-murid tadi diusahakannya usahanya. Iya, didayungnya sekuat tenaganya. Dipakainya pikirannya. Iya, tidak dia berseru kepada Tuhan Yesus tadi. Tapi itu pun diperhatikan Tuhan Yesus. Didatanginya. Susah murid-muridku tadi katanya. Datang dia berjalan di atas sayap. Apa yang dikatakannya? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi kalau ada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut. Iya, makanya kita perlu Tuhan Yesus. Makanya kita perlu mengenal Tuhan Yesus. Iya, supaya Tuhan Yesus menolong kita. Iya. Kalau tetangga-tetangga kita, teman dekat kita tidak tahu apa yang kita rasakan, tidak tahu dia. Iya, kalau kita tidak ceritakan kepadanya. Tetapi Tuhan Yesus itu yang hari ini kita dengar suaranya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tidak pun kita ceritakan, tahu dia pergumulan kita. Iya. Datang dia memberikan pertolongan. Mungkin sudah sering kita mendapat pertolongan daripada Tuhan Yesus itu, tetapi kita tidak menyadarinya. Ya, karena kita tidak berseru kepadanya. Tapi di sini Yesus menolong murid-muridnya tadi. Walaupun murid-muridnya tadi, ya di dalam pergumulannya tadi, di dalam ketakutannya tadi, Yesus memberikan pertolongan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Iya. Terus apa dikatakan di ayat 51?
Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Iya. Mereka sangat tercengang dan bingung. Mengapa? Iya. Satu, membuat mereka takut. Yesus berjalan di atas air. Satu lagi apa? Angin yang tadi begitu dahsyat berhenti. Kan bingunglah mereka ya. Iya. Mengapa mereka bingung? Karena pengenalan mereka, iya, belum sampai kalau Yesus bisa berjalan di atas air. Iya. Padahal juga mereka sudah, iya, melihat bagaimana Yesus meredakan angin dan gelombang yang dahsyat. Tapi itu pun mereka belum bisa mengenal Allah, mengenal Yesus, bahwa Dia adalah Allah. Sehingga tercengang mereka, bingung mereka. Belum juga habis ketakutannya tadi. Dia melihat Yesus berjalan di atas air. Sudah lagi berhenti angin yang begitu dahsyatnya tadi. Iya. Maukah kita mengenal Yesus? Yesus itu bisa menghentikan angin yang dahsyat. Iya. Yesus itu yang berkata, tenanglah, aku ini jangan takut, bisa menghentikan angin yang dahsyat. Apakah angin yang dahsyat itu? Ya, saya sebelum mengenal Tuhan Yesus, satu keinginan di dalam hatiku, aku ingin hidupku damai. Ya. Aku ingin hidupku damai. Setelah belajar mengenal Tuhan Yesus, ya, lewat inilah Tuhan Yesus berkata kepadaku, bagaimana Yesus menghentikan angin ribut. Iya. Angin ribut dan ombak yang besar. Diamlah, tenanglah katanya, berhenti angin itu. Aku bertanya, Tuhan, apa hubungannya? Mengapa perkataanmu ini terus ada di dalam pikiranku? Kemanapun aku pergi, tenanglah, diamlah. Iya. Angin dan gelombang berhenti. Apa hubungannya dengan aku, Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menerangi hati dan pikiranku. Engkau memerlukan damai. Dan engkau merasakan banyak pergumulan di dalam hidupmu. Aku bisa menghentikannya. Aku bisa menenangkannya. Saat itulah aku datang kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus di dalam hatiku, mengundang Dia di dalam hatiku. Tuhan Yesus masuklah di dalam hatiku, jadilah Raja di dalam hatiku, yang memimpin hidupku. Jadilah Juru Selamat di dalam hidupku, yang menyelamatkan hidupku, yang memberi kedamaian di dalam hidupku. Dan sejak saat itu, ya, aku tahu setiap aku menjalani kehidupanku, aku tahu adalah kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus tinggal di dalam hatiku, menjadi Raja di dalam hatiku. Barulah aku memperoleh kedamaian itu. Ada gelombang, ada ombak, ada angin topan, Tetapi ada kedamaian. Karena ada Tuhan Yesus di situ. Tenanglah, aku ini jangan takut. Sehebat apapun gelombang itu, kalau ada Tuhan Yesus, jangan takut. Aku ini, kata Tuhan Yesus, kalau ada Tuhan Yesus kan tidak perlu kita takut. Ya, karena segala sesuatu yang terjadi atas seizin Dia. Kalau ada Dia, kan tidak perlu kita takut. Ombak dan angin yang dahsyat tidak akan berhenti di dalam hidup kita, di dalam lautan tidak akan berhenti. Tetapi waktu Yesus ada di situ, lain masalahnya. Maukah kita mengenal Yesus? Hari ini kita bisa mengenal Yesus, ya, bahwa Dia, Yesus itu tahu masalah-masalah yang sedang dihadapi murid-muridnya,
Yesus juga tahu masalah-masalah yang sedang kuhadapi. Yesus datang memberikan pertolongan kepada murid-muridnya. Dan dia juga akan datang memberikan pertolongan kepadaku. Iya. Maukah aku mengenal Tuhan Yesus? Kalau aku mau mengenal Tuhan Yesus, undanglah dia di dalam hatiku. Ya, berserulah kepadanya. Tuhan, hari ini aku sudah mengenal Engkau. Engkaulah Allah yang tahu kesusahan murid-muridmu. Engkaulah Allah yang mau memberikan pertolongan kepada murid-muridmu. Aku mau Tuhan Yesus, Engkau juga tahu masalah-masalahku. Aku mau Tuhan Yesus, Engkau juga memberikan pertolongan kepadaku. Maka Yesus akan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Maukah kita tenang bersama Tuhan Yesus? Ya, hanya bersama Tuhan Yesus kita bisa tenang walaupun ada di dalam badai, walaupun ada di dalam pergumulan. Maukah kita mengenal Tuhan Yesus kita itu? Dia bisa berjalan di atas air karena dialah yang menjadikan air itu. Dia bisa menghentikan angin yang dahsyat itu karena dialah yang menjadikan angin yang dahsyat itu. Allah yang kita kenal hari ini adalah Allah yang bisa yang menjadikan segala sesuatu. Maukah kita mengenal dia? Karena dia tahu pergumulan kita. Ayat 52, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka juga belum mengerti dan hati mereka tetap degil. Belum bisa mereka cerna apa yang terjadi. Murid-murid tadi masih memikirkan 5 roti dan 2 ikan itu. Betapa hebatnya guru kami ini. Belum juga selesai. Yesus sudah berjalan di atas air. Belum bisa mereka terima. Iya. Tetapi kita hari ini, ya mungkin kita bisa terima ya. Karena kita sudah bisa melihat murid-murid belum bisa terima. Tapi biarlah Tuhan Yesus menerangi hati dan pikiran kita. Supaya kita bisa menerima. Bahwa Yesus itu bisa menjadikan 2 roti dan 2 ikan dan 5 roti. Sisa 12 batu. Karena dia adalah Allah. Kita bisa menerima. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa melihat kesusahan murid-muridnya. Karena dia adalah Allah. Maukah kita mengenal Yesus kita itu? Yesus kita itu adalah Yesus yang bisa memberi pertolongan kepada kita. Yesus kita itu adalah Yesus yang menjadikan segala sesuatu. Bisa berjalan di atas air. Bisa dia menghentikan angin yang dahsyat. Bisa dia melihat kesusahan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan saat ini. Kita mau Tuhan Yesus yang melayani kita. Dimanapun kita berada. Baik kita yang sedang mendengarkan radio streaming Kemurahannya. Baik juga kita yang sudah bergabung dengan Facebook Kemurahannya. Tuhan Yesus yang memberkati perkataannya yang kita dengar. Supaya bisa kita tenang. Karena kita tahu ya, di dalam pergumulan kita yang besar. Ketika Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita tahu bahwa Yesus ada di dalam pergumulan kita itu pun. Yesus ada di situ. Tenanglah, jangan takut. Berserulah kepadanya. Tuhan Yesus akan memberi pertolongan. Inilah renungan kita saat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu. Karena kami sudah boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh mengenal Engkau lewat perbuatan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menjadikan 2 ikan dan 5 roti sisa 12 bakul. Bagaimana Tuhan Yesus tahu kesusahan murid-murid-Mu. Bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Bagaimana Tuhan Yesus menghentikan angin yang dahsyat itu. Bagaimana Engkau berkata, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Terima kasih Tuhan Yesus. Buatlah Tuhan Yesus
Terang firman-Mu itu di dalam hati kami. Karena kalau bukan Engkau yang meneranginya, kalau bukan Engkau yang memberikan kami pengertian, kami tidak akan mengerti. Oleh sebab itu kami memohon pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah perkataan-Mu itu, supaya kami lebih mengenal Engkau, dan kami boleh berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus melayani kami, dan Roh-Mu yang kudus meneruskannya di dalam hati kami. Kami sungguh bersyukur buat saat ini, buat kemurahan Tuhan, sehingga kami masih boleh mendengar perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berdoa buat saat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Tuhan Yesus yang memberkati.